Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani acara majelis taklim pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa kali ini acara majelis taklim berada di kediaman Bapak Abu Bakar di Jalan Karangasem Utara Surabaya. Dan di sini sudah ada tamu-tamu yang akan menemani kita pada siang hari ini, yaitu dari Prisma, Pemuda Remaja Islam Muhajirin. Selamat siang semuanya. Iya, ini sapaannya banyak banget ya. Dan sapaan kedua akan saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswit. Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat walafiat, tetap semangat menjalankan ibadah. Saya juga loh Pak. Dan Bapak Ustadz inilah nanti yang akan menjelaskan satu tema kita pada hari ini, yaitu tentang Fadilah Ramadan. Kita semua pasti bertanya-tanya, apa sih yang akan dibahas pada hari ini? Nah, untuk itu bocorannya aja Pak, Bapak Ustadz, bagaimana ini Fadilah Ramadan? Bolo Arek TV dimanapun Anda berada. Jadi alhamdulillah kita memasuki bulan yang ditunggu-tunggu, bulan suci Ramadan, yang mana diantaranya hikmah atau fadilah atau keistimewaan daripada bulan Ramadan ini training center, pembentukan supaya kita jadi orang-orang yang baik, baik minallah, hablum minallah, wa hablum minannas. Vertikal, horizontal tambah baik. Iya. Jadi nggak hanya hubungan pada Allah saja, dan hubungan kepada sesama manusia pun harus kita bina dengan baik ya Pak ya. Dan kali ini tentang Fadilah Ramadan mungkin akan dijelaskan lebih banyak ke hikmah puasa. Bagaimana hukum-hukum puasa? Makasih Mbak Fikri dan Arek Bolo. Jadi Allah sudah berfirman di dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam perintah ini jelas Allah bukan ya ayyuhannas, tidak seluruh manusia yang diperintah, tapi yang merasa beriman kepada Allah. Iya, betul sekali, sebab dengan beriman nanti insya Allah akan terwujud outputnya ini la'allakum tattaqun, jadi orang yang baik bertakwa kepada Allah. Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Itulah tadi sedikit bocoran ya tentang tema kita hari ini, yaitu tentang Fadilah Ramadan. Nah, bagi adik-adik semuanya, teman-teman semuanya yang ada di dalam Prisma Pemuda Remaja Islam Muhajirin, yang ada pertanyaan di dalam hati, di dalam pikiran, disimpan dulu karena nanti kita pada sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi dipersiapkan dulu pertanyaannya apa. Nanti Bapak Ustadz Mustafa Bisri Iswit akan menjawabnya dengan lengkap ya Pak ya. Insya Allah. Baiklah, sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, kali ini akan ada commercial break untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, nanti di sesi terakhir akan ada tanya jawab dan tetap di Arek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Terima kasih bolo-bolo semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di kediaman Bapak Abu Bakar di Jalan Karangasem Utara yang masih setia untuk menemani kita pada hari ini, tentunya di stasiun televisi kesayangan kita apa? Arek TV. Iya,
Baiklah, kalau kita tadi sudah memberikan bocoran tentang fadilah puasa, bagaimana perintah yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang beriman tentunya untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, untuk selanjutnya kali ini akan lebih dijelaskan secara detail. Bagaimana sih puasa itu seharusnya? Bagaimana apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan dan apa saja hikmahnya? Nah, kali ini Bapak Haji Mustafa Bisri Iswit, ya Bapak Ustadz ya. Iya, makasih. Iya, kali ini waktunya akan saya berikan kepada Bapak Ustadz. Silakan Pak untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Makasih Mbak Fikri dan bolo semuanya yang menyaksikan setia acara Majelis Taklim di Arek TV 48 UHF. Jadi dari perintah di Al-Baqarah 183 ini jelas. Ternyata duplikasi daripada syariat puasa ini bukan hanya ketika kita umat Islam, tapi sudah diterapkan pada umat-umat sebelum kita umat Nabi Muhammad SAW. Berarti ini termasuk cara efektif training center dari Allah, sehingga apa? Duplikasi dari training center umat-umat sebelumnya untuk pembentukan manusia yang baik ternyata melalui puasa Ramadan. Untuk itu jangan sampai kemudian kita gara-gara hal-hal sepele kemudian tidak berpuasa. Ya tentu kalau wanita mungkin ada halangan ya setiap bulan ya Pak itu. Atau kemudian musafir itu juga boleh, tapi bukan berarti meringankan. Boleh tetap puasa ketika musafir, tapi Allah memberikan proteksi barangkali kemudian ada udzur tidak kuat boleh. Tapi lain waktu harus diganti. Ya bagi yang perempuan mungkin datang bulan ya halangannya, tapi yang laki-laki jangan sampai kemudian ngaku-ngaku datang bulan loh Mas. Biasanya gini Pak, biasanya gini, enggak puasa kenapa? Oh saya lagi males itu Pak. Gimana itu Pak? Jadi terus terang dalam hal ini memang Allah tidak semuanya diperintah. Kalau kita ingin masuk rate-nya naik, ya tentu menjalankan karena disebut dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu. Jangan sampai kita hanya ya Yohanes kan eman kalau nggak melaksanakan, apalagi fadilah di bulan Ramadan ini subhanallah, melaksanakan sunnah itu dikasih pahala, dikasih reward oleh Allah, ditulis wajib. Sunnah, sholat, misalnya sholat sunnah itu dikasih pahala wajib. Berarti berlipat-lipat ini berlipat-lipat. Ini obral pahala di bulan Ramadan. Kemudian melaksanakan wajib pun itu dikasih juga 70 kali wajib. Hanya eman kalau tidak dimanfaatkan di bulan suci ini masih muda, pergunakan waktu sebaik mungkin. Ojo sampai kok saben dino nang Plaza A, besoknya Plaza B, Plaza C sampai Plaza Z hanya jalan. Absensi. Nah, seyogianya dipergunakan sebaik mungkin. Nah, untuk itu tekad belum tentu kita di bulan atau tahun-tahun ke depan bisa ketemu Ramadan lagi. Bayangkan bahwa Ramadan ini itu terakhir kali sehingga kita berusaha secara maksimal bukan hanya di poin puasanya saja. Sebab ada poin yang lain di bulan Ramadan yaitu sholat sunnah. Kalau di luar Ramadan itu mungkin terbiasanya wajibnya, ini bulan Ramadan seyogianya apa? Sunnah-sunnahnya diantaranya sholat taraweh. Terserah mau pilih 8, 20 boleh. Yang tidak boleh itu kemudian apa? Enggak sholat itu tadi. Sudah enggak wayahnya khilafiyah dibahas itu. Silahkan justru apa itu? Hal-hal berbau sholat ini yang pertama kali nanti ditanyakan di akhirat. Bukan karena casingnya, bukan karena HP-nya, bukan karena harta bendanya, bukan karena apa-apa, tapi yang ditanyakan pertama kali sholat. Di samping tentu ini bulan Ramadan, kemudian apa lagi? Di antaranya lagi di bulan Ramadan ini sedekah. Bayangkan, sedekah. Bayangkan apa? Kalau di luar bulan Ramadan ini biasanya ya minum biasa aja. Tapi ketika bulan Ramadan akhirnya ada kole, sering ada garbis. Lek bojoku ditupir jauh, murah soalnya. Itu tadi sedekah. Jadi nilai-nilai di bulan Ramadan ini subhanallah, pahalanya besar sehingga saat Ramadan ini bukan hanya yang wajib saja, juga sunnahnya senyum dengan temannya sedekah. Termasuk ya Pak ya? Iya, makanya bagi yang muda-muda mungkin nggak pegang uang, banyakkan senyum. Sama dengan sedekah loh. Engko goyang-guyu gak ana koncone tambah dijemput baduke, lu panas.
Itu tadi. Kemudian apalagi di samping puasa itu sendiri, sholat sunnah, kemudian sodako, ini ada kebersamaan. Bayangkan ya, malam hari kita sholat sama-sama. Sebelum subuh banyak yang bangun. Iya. Sing ironis kadang-kadang belum sholat subuh jalan-jalan kebersamaan lari pagi. Boleh silakan lari pagi, tapi jangan lupa sholat subuh dahulu. Iya. Nah, itu diantaranya. Baiklah. Banyak sekali ya, Bolo ya. Apa yang sudah kita dapatkan hari ini tentang fadilah Ramadan. Mungkin masih ada lagi ya Ustadz ya, nanti yang akan dijelaskan oleh Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswit. Nah, untuk Bolo semuanya yang masih memendam pertanyaan di hati, nanti dulu karena setelah sesi berikut ini akan ada sesi tanya jawab yang tentunya nanti akan dijawab secara memuaskan oleh Bapak Haji Mustafa Bisri Iswit. Sekalipun saya bukan alat pemuas loh. Oh iya. Ya tenang aja, pokoknya nanti bisa tanya-tanya, nanti akan dijawab oleh Ustadz. Iya. Nah, untuk itu setelah ini kita ada commercial break dulu dan selanjutnya akan tetap kita teruskan acara Majelis Taklim yang kali ini ada di kediaman Bapak Abu Bakar di Jalan Karangasem Utara, Surabaya. Baiklah, sejenak kita berhenti dulu untuk commercial break. Kembali setelah ini di Arek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Iya, baiklah Ustadz, tadi sudah ada 4 poin ya di dalam fadilah Ramadan. Ada puasa, sholat, sodakoh dengan kebersamaan. Mungkin bisa dilanjutkan ini Ustadz, bagaimana selanjutnya? Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan, di antaranya apa? Jeng Nabi juga sudah memberikan sabdanya, man soma Ramadana imanan waktisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi siapa yang beriman, siapa yang puasa karena beriman, bukan karena gak nyekel duit terus poso wis ngono misalnya. Atau sungkan sampai gurune misalnya, atau karena ingin mendapatkan cowok seganteng Abu Bakar misalnya. Atau yang lain, bukan, tapi karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Itu akan diampuni dosa yang akan datang dan dosa yang lalu. Hebatnya di bulan Ramadan itu. Jadi ada pemutihan. Hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad. Untuk itu bolos sekalian, kalau ini tidak dimanfaatkan eman. Dan seyogianya kita tingkatkan puasa ini supaya apa? Jangan sampai kita kemudian hanya dapat lapar dan dahaga. Sebab banyak di antara kita, kaum muslimin ini, puasanya ini kemudian hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Sementara apa? Pahalanya hilang. Di antaranya apa? Yang bikin pahala kita hilang, satu di antaranya dusta. Jadi Mbak Fikri tidak boleh ada dusta di antara kita. Oh enggak. Itu tadi. Ini dusta ini Masya Allah, laknatullah lal kadhibin. Laknatnya Allah kepada orang-orang yang berdusta. Sehingga begitu baunya mulut orang yang berdusta itu, malaikat lari ke arah timur, ke arah barat. Makanya kalau ingin pahala kita nggak hilang, Ramadan yaitu jangan sampai berdusta. Engko jaluk duit, bayar kuliah, marono ganti casingnya HP. Nah, itu juga dusta. Kemudian apa lagi? Puasanya nggak batal, pahalanya hilang. Yang kedua diantara lagi yaitu gibah, ngerasani misalnya. Pak Ustadz itu kok anu yo, ketokannya aja ini manis, cuma rada lemu loh. Nggak apa-apa. Bilang sesuatu asal yang nggak menyinggung, kalau ada orang yang bersangkutan bukan termasuk gibah. Tapi kan lihat orangnya. Lihat orang yang secara umum biasanya mengarah sesuatu yang jelek. Misalnya itu tadi. Misalnya Marono, sayang mobilnya anyar tapi kreditan. Tapi kalau kenyataannya gitu gimana Pak Su? Kalau kenyataannya itu tergolong gibah, kalau kemudian ditambah-tambahi jadi fitnah. Misalnya, Ustadz Mustafa itu terlalu ganteng yo. Nah itu fitnah itu. Ya, fitnah itu termasuk itu. Karena biasa-biasa saja saya. Itu. Iya. Kemudian apalagi? Di antaranya
memandang lawan jenis dengan syahwat tidak boleh. Iya. Yang mbak-mbak lihat mas yang ganteng-ganteng tidak boleh, ganteng rek. Eling Mbah Surip misalnya. Iya, atau yang laki lihat, loh Pak Fikri mirip Manohara. Manohara. Iya, mungkin nanti dilanjutkan lagi. Sekarang giliran ini. Oh boleh, semuanya yang pengen tanya. Monggo, Iya. monggo, silakan. Gimana nih Bolos? Ada yang pengen tanya? Boleh, monggo. Mungkin dari ini ladies first. Monggo, Ustadz. monggo. Iya, yang cewek dulu. Kita, siapa ini? Namanya? Labaika. Mbak siapa? Mbak Labaika. Abdullah. Lo perempuan kok? Labaika, oh Labaika, ya Allah, iya. bolot rek. Iya, gimana nih Labaika? Apa yang silakan ingin bertanya, harga panci berapa? Weh, silakan nggih, monggo. Tanya Ustadz, kalau misalkan kalau cewek biasanya ada halangan. Nggih. Ternyata untuk waktunya buat bayar utangnya itu dia nggak bisa bayar utang. Nggih. Untuk tahun selanjutnya itu tetap bayarnya, misalkan dia punya utang pakai leasing apa kok bayar utangnya itu tadi? Oh puasa. Iya, bayar utang puasa. Rek. Itu tetap misalkan dia punya utang 2 tetap 2, Nggih. tapi ada saya pernah dengar 2 kali lipatnya dari utang tersebut. Nggih. Itu yang benar yang mana, Ustaz? Oke. Nah, Jadi, itu, Ustaz. kemudian yang berikutnya yang bertanya Berikutnya. lagi. Oke. Yang merasa ganteng silakan tanya. Iya, ini dari kubu Gantian. kiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozak. Saya ingin bertanya Ustadz, sudah populer di masyarakat itu kalau awal puasa itu terawihnya terus Ustadz. Tapi di akhir-akhirnya terawihnya Bolong-bolong. kemana-mana Ustadz. Nah saya mau tanya bagaimana cara menjaga agar Stabilitas semangat kita batin, untuk puasa tetap dari semangat, awal nggih. sampai akhir itu tetap ada. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Iya Ustadz, ini sudah ada 2 pertanyaan Nggih, dari Labaika dan dari Mas. Oh iya, Mas Rozak ini. Rosak apa Tumini tadi? Oh, Rozak. Rosak. Cakep-cakep ini Rozak ya. Oh, Rosak. Iya, Nggih, yang nggih. pertama ini tentang mengganti puasa di waktu dia Nggih. sedang datang bulan. Baik, Pak. Bolos sekalian, ini dijawab di session ini ya, Iya. bukan di session berikutnya ya. Jadi pada prinsipnya Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memberatkan. Manakala ketika Ramadan barangkali bukan hanya itu tadi, apa? Ketika ada datang bulan ya. Ketika barangkali suatu ketika sampean itu punya anak kecil baby, Iya. nah, itu nyusui boleh. Bahkan kalau kuat disusui tidak apa-apa puasa. Itu tidak batalkan puasa. Baru yang batal kalau bapaknya rarek melok-melok mimik itu tadi. Itu. Iya, Jadi iya. ke depan seyogyanya ini apa? masuk. Jadi ke depan ketika Syawal seyogyanya hutang yang didahulukan. Kecuali misalnya ya Syawalnya tinggal sedikit, tinggal 6 hari. Silakan puasa Syawal dulu, baru kemudian Dzulqa'dah secepatnya disaur. Apalagi kemudian dampak dari hasil training center yang baik di bulan Ramadan ini, kemudian apa? Outputnya itu diantaranya entah 10% puasa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Iya, baiklah Ustadz. Mungkin penjelasannya gitu dulu ya Labaika. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswid. Nah, bagi bolos semuanya jangan kemana-mana. Kali ini kita akan kembali lagi di dalam acara Majelis Taklim. Tentunya dengan ada pertanyaan berikutnya ya. Baiklah, sebentar lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Dan kalau tadi kita sudah ada 2 pertanyaan, masih ada 1 pertanyaan lagi Ustadz yang masih belum terjawab dari Bolo Rozak. Iya. Makasih Mbak Rizky. Fikri. Oh berarti nggak ngantuk Mbak Fikri. Gitu. Iya, kalau tadi katanya biasanya terawih hari-hari pertama masih Nggih, masih sip, full. nggih. Akhir-akhirnya pada bolong semua itu Nggih. Ustadz. Gimana ini caranya supaya Caranya- menimbulkan hasrat untuk terawih lagi? Bolo rahimakumullah, memang pada umumnya di awal itu semangat, gedu dan sebagainya, sehingga apa? Bahkan tidak cukup, pajak tidak cukup, langgar nggak cukup, sampai panitianya rapat. Gimana Sampai nih? kadang ada yang di jalan Di itu, jalan Ustadz. akhirnya Iya. gimana nih? Apa kita beli kelasa lagi? Apa kelasa itu? Oh kloso Tikar, ta? tikar. Oh tikar. Iya. Akhirnya dibeberi dan sebagainya. Ironisnya
namanya ibarat pertandingan kan sering ya digambarkan. Ini ya kalau awal ya banyak semua peserta, pada akhirnya kemudian banyak berguguran. Apalagi di 10 terakhir Grand Final ini, ternyata orang-orang ini banyak yang iktikafnya nggak di masjid, di plaza-plaza. Oh. Berarti patang jam bong blonjo kuat. Tapi ironis 10 menit, 20 menit, bahkan nggak sampai 1 jam kan, katalah begitu, di masjid ternyata sudah kalah sebelum berperang. Padahal justru di akhir itu Untuk itu, banyak itu diantaranya di samping tekad ya, tekad bahwa seolah-olah ini Ramadan yang terakhir. Ikmalid dunyaka kanaka taisu abada wa malil akhirata kanaka tamudukota. Jadi ketika bekerja tentu ya merasa hidup selamanya, tapi dalam hal ini ketika ibadah seolah-olah besok pagi akan mati. Dan kemudian diantara lagi jadidu imanakum biqaulina la ilaha illallah. Diservis imannya supaya enak, ada stabilitas batin. Ini jangan lupa setiap hari minum pil berupa la ilaha illallah. Iya, itu diingat-ingat pilnya. Ada resepnya. Nggak usah diartikan, nggak usah misalnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jreng, lalu dangdutan kan. Terutama menjelang tidur, kemudian pelan-pelan seiring dengan apa, ritme pernapasan sampai tertidur. Karena tidur itu laksana latihan mati, sehingga gitu. ya sehingga kalaupun naudzubillah misalnya mati itu ya insya Allah husnul khotimah. Makanya saya dalam hal ini terserah sampai duluan Mas Horsak monggo, atau saya yang belakangan enggak apa-apa sudah. Mau duluan. Yang penting siap ya, nggak apa-apa, duluan yang penting siap. Nah, makanya kita cari bekal sebanyak mungkin selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah berbuat baik pada siapapun, bukan hanya sebatas yang saya sampaikan tadi, kepada gurunya berbuat baik, jangan hanya sebatas yang sudah diserahkan orang tua, ditambahin enggak apa-apa. Atau kepada temannya berbuat baik, dibelikan apa, nanti dibarter, ya Allah. Sahabat Rasulullah itu ya, ketika dapat hadiah sodako, ternyata bukan untuk dirinya. Karena yang bersangkutan ya tentu alhamdulillah ya dapat rezeki ya. Apa yang terjadi? Kepingin dapat pahala sodako, dilimpahkan kepada sebelah temannya atau sahabat yang lain. Ke A. Kemudian si A juga gitu, si B, si C, balik lagi ke yang bersangkutan. Kadang-kadang kita ironis, termasuk Ustadz Dewi. Lah itu brownies tak lebokno nang jero kamar. Itu bakeri tak lebokno nang kamar. Bareng untuk jajan pasar, kan arek-arek apa bener tak tengi. Semoga saja saya diampuni oleh Allah ya. Manusiawi sekali kan? Iya. Manusiawi sekali. Lah enak di dalam kamar karo tak tengi kayak arek-arek anak buah. Padahal sodako yang baik itu yang kita senengi. Iya. Nah, yang masih enak dan sebagainya. Misalnya jilbab masih bagus, kasihkan enggak apa-apa. Oh gitu. Iya, baiklah, tadi itu adalah jawaban dari pertanyaannya Bolo Rozak ya. Nah kali ini Ustadz mungkin bisa diberikan kesimpulan dari tausiah pada hari ini tentang fadilah Ramadan. Bolo sekalian rahimakumullah, mari kita tekad puasa ini seolah-olah Ramadan yang terakhir. Sekalipun kita berdoa, semoga semuanya yang nggak ngantuk panjang umur. Amin. Yang ngantuk pendek umur, enggak, juga panjang umur sanur ya. Sehingga apa? Sekalipun kita berdoa sepanjang umur, karena kita merasa bahwa ini Ramadan yang terakhir, kita berusaha baik, sholatnya baik, puasanya baik, sodakohnya baik, kebersamanya, tarawih bersama-sama. Terus kemudian enggak usah masalah cepet-cepetan, oh enak di masjid yang utara aja, imamnya rodok kendel bantar ngebut. Jangan itu, jangan. Kita merasa apa? Ibadah itu karena merasa yang terakhir besok pagi meninggal dunia, sehingga kita timbul kusuknya, timbul tumak ninahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Iya, baiklah, terima kasih Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswit yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga ilmu yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Baiklah, mungkin kita semua undur diri dulu ya dari hadapan bola yang ada di rumah. Ada ucapan yang tidak berkenan. Iya, mohon maaf dan untuk perhatian Anda semuanya. Next day ketemu lagi. Iya, terima kasih. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy.